Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah stop melayani selamanya adalah solusi yang tepat jika seorang pendeta atau gembala telah berselingkuh dan ini artinya dia telah jatuh dalam dosa persinahan, atau cukup dengan memberikan sanksi tidak boleh pelayanan beberapa saat? Tonton video ini supaya saudara paham. Saudara-saudara, bagaimana sebaiknya sikap kita jika kita menemukan kasus persinahan dalam sebuah pelayanan atau gereja yang dilakukan oleh pendeta atau bahkan seorang gembala? Saudara harus menegur. Tegur agar berhenti bersinah. Ingat ya, berhenti bersinah. Bukan berhenti pelayanan selamanya, lalu jadi jemaat biasa saja. Ingat, pelayanan itu bukan milik Anda, tapi milik Tuhan. Petrus pernah menyangkal Yesus, meskipun dia pernah bersama-sama dengan Yesus. Alkitab menggambarkan bahwa Petrus adalah murid yang memiliki kedekatan tersendiri dengan Yesus. Jadi penyangkalan Petrus itu bukan hal yang kecil. Ini sangat keterlaluan. Tapi lihat, ketika Petrus bertobat, apakah Yesus menolaknya dengan berkata, "Karena kamu telah menyangkali aku, maka mulai saat ini kamu harus berhenti menjadi muridku dan kembalilah menjadi nelayan"? Tidak, bukan? Yesus justru berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jika Yesus saja masih memberikan kesempatan kepada Petrus untuk melayaninya kembali, lalu dengan dasar apa kita melarang seorang pelayan atau pendeta atau gembala yang jatuh dalam persinahan untuk berhenti melayani dan jadi jemaat biasa saja selamanya? Jadi, disiplin gereja itu dibuat agar seorang bertobat, bukan agar berhenti pelayanan dan jadi jemaat biasa saja selamanya. Itulah sebabnya motif kita dalam menegur seorang yang jatuh dalam dosa itu harus murni, yakni agar orang tersebut bertobat dan bukan untuk menyingkirkannya dari dunia pelayanan. Saudara jangan salah menangkap maksud saya. Saya tidak sedang kompromi dengan dosa persinahan yang terjadi dalam gereja. Saya sedang menyoroti bagaimana Yesus memperlakukan hambanya ketika mereka mengalami kejatuhan lalu mau bertobat. Mungkin sebaiknya dia tidak lagi diperbolehkan untuk menjadi gembala. Tapi bukan berarti dia tidak boleh melayani lagi dan jadi jemaat biasa saja selamanya. Oleh karena itu, berhati-hatilah jika kamu dengan keras menegur hamba Tuhan yang sedang jatuh dalam persinahan, agar kamu tidak jatuh pada dosa yang sama atau pada dosa yang lain. Antara menegur karena mengasihi dengan menegur demi popularitas, itu perbedaannya sangat tipis. Waspadailah hal ini. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.